selamat datang di channel Abia LCR. Hari ini saya kedatangan tamu yang terhormat dari rekrutmen Yayasan Agung Bidang Bangsa. Yang kita akan diskusikan hari ini juga salah satu hal terpenting, informasi yang Anda akan butuhkan buat para orang tua dan para siswa yang kebetulan sudah menjadi alumni sekolah perhotelan ataupun yang hari ini adalah sudah punya pengalaman di restoran ataupun di hotel. Sama saya hari ini Pak Ibam adalah recruitment manager dari Yayasan Agung Bidang Bangsa, yang biasanya kerjanya beliau adalah merekrut calon-calon yang ingin kerja di restoran dan hotel di Timur Tengah. Sekali lagi, di Timur Tengah. Ada yang tahu Timur Tengah? Ada Qatar, ada Dubai, ada Mekah, dan Kuwait tentunya, dan segala beberapa negara yang ada di wilayah di Timur Tengah. Untuk dipahami hari ini, Timur Tengah menjadi sangat menarik karena rupanya mereka lagi fokus kepada bisnis sektor pariwisatanya. Kalau Anda tahu di Mekah, Anda akan melihat begitu banyak aturan-aturan yang diperlunak yang mempermudah pariwisata di sana semakin mudah untuk digunakan ataupun dijalankan oleh para penduduknya untuk membangun usahanya di sana, dan otomatis tentunya mereka membutuhkan karyawan untuk di tempat usaha mereka. Banyak orang dulu berpikiran bahwa TKI adalah kerjanya salah satunya memang ke Timur Tengah, asisten rumah tangga, pabrik, dan segala macam perkebunan. Tapi kali ini yang kita diskusikan agak berbeda. Kita hanya fokus kepada bidang perhotelan, yang notabene memang dikhususkan kepada orang-orang yang ingin kerja di restoran ataupun di hotel. Selamat pagi Pak Ibam. Ya, pagi Pak Dede. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke Pak Ibam, ini mungkin akan sangat bagus sekali informasi yang akan Anda berikan pada saya dan kepada tentunya pada para orang tua dan siswa-siswa yang hari ini ingin kerja ke luar negeri, tetapi di darat. Karena begitu banyaknya peluang kerja di luar negeri, dan salah satunya adalah kerja di Timur Tengah. Boleh tahu nggak Pak Ibam, apa sih sebenarnya pekerjaan apa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan di Timur Tengah? Nah, untuk di Timur Tengah sendiri itu setiap bulannya merekrut untuk posisi waiter. Setiap bulan ya? Setiap bulan. Waiter, Waiter. pelayan pramusaji ya? Iya. Apalagi mungkin? Nah, selain waiter itu ada Bartender, dan cook. barista termasuk ya? Barista termasuk. Barista, cook, bartender. Ini rata-rata memang bidangnya perhotelan ya. Iya. Jadi otomatis kebutuhannya itu saja umumnya yang paling banyak dibutuhkan. Housekeeping juga termasuk berarti ya. Masuk. Housekeeping juga termasuk. Nah, perusahaan-perusahaan apa saja sih yang membutuhkan calon tenaga kerja dari Indonesia? Contoh-contoh mungkin perusahaan yang nama-nama perusahaan atau jenis-jenis perusahaannya. Untuk perusahaan mungkin yang baru saya tahu itu PT Elite. Bukan, maksudnya yang di luarnya. Yang di luar di Timur Tengahnya. Itu saya tahu. Ini kan. Itu Timur Tengah itu masuk. Oke, pertanyaan saya, perusahaan-perusahaan apa saja yang membutuhkan karyawan-karyawan ini? Nah, yang tidak asing di kita itu ada KFC mungkin, Pak. KFC? Oke. KFC itu siapa lagi? Ada KFC, ada hotel termasuk Hotel Ritz-Carlton, terus Le Méridien, Hilton. Itu hotel ya. Kalau restorannya KFC salah satunya, dan banyak restoran yang memang membutuhkan karyawannya. Nah, pertanyaan syaratnya apa aja Pak Ibam itu membuat bagi orang-orang yang ingin kerja ke Timur Tengah? Nah, yang terpenting itu yang pertama itu yang pasti bahasa Inggris ya, Pak. Bahasa Inggris. Kenapa? Kan di sana orang Arab kebanyakan. Nah, Karena orang Arab, atau memang dia harus bahasa Arab? Nggak juga kan? enggak. Karena mungkin bahasa Inggris karena kebetulan mungkin karena banyak orang selain orang Arab berarti di sana. Iya. Makanya bahasa Inggris dibutuhkan. Begitu. Benar. Terus untuk syaratnya apa aja Pak Ibam? Nah, untuk Selain bahasa Inggris. persyaratannya itu yang kedua itu mental yang pasti ya, Pak. Mental ya? Nah, Kenapa karena gitu? Kebanyakan mereka itu dikontrak selama 2 tahun
Oh, Sebelum kontraknya 2 kontrak tahun. habis mereka udah minta pada pulang. Kebanyakan itu Kebanyakan. masalahnya. Heeh. Jadi karena nggak tuh kuat di Timur Tengah karena lama ya, karena Terlalu lama. jadi mereka minta pulang itu kebanyakan mereka eh, gagalnya di situ ya, karena mentalnya nggak kuat. Lalu apalagi syaratnya? Nah, yang ketiga itu yang pasti itu harus mempunyai pengalaman itu minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Bahasa Inggrisnya tadi aktif atau pasif atau bagaimana? Cukup Pasif, cukup pasif. pasif. Pasif juga bisa ya? Bisa. Oke. Selanjutnya, apalagi selain tadi sudah pengalaman, kemudian mental, apalagi? Nah, yang terpenting itu harus di prepare untuk knowledge juga, Pak. Knowledge itu berarti kan di pengalamannya ya, otomatis. Pengalaman. Bahasa Inggris. Bagaimana dengan dokumen apa aja yang dibutuhkan di dokumen? Untuk dokumen itu ada visa, paspor, KTKLN, dan biometrik sih, Pak. Biometrik. Oke. Ada lagi nggak paspor udah pasti ya? Paspor. Medical? Untuk medical Termasuk visa. Termasuk Visa juga ya. Oke, jadi semua yang ngurusin tapi perusahaan kan? ya, yang ngurus dari perusahaan. Cuman paspor aja yang nggak diurus Paspor. oleh kandidat sendiri ya berarti. Oke. Kemudian setelah mereka punya pengalaman, bahasa Inggris bisa, pengalaman sudah ada, mereka interview, begitu ya? Berarti interview biasanya sama Pak Ibam ya, sebagai rekrutmen sering melakukan itu ya, rekrutmen, kemudian disalurkan di beberapa perusahaan yang ada di Jakarta. Yang kebetulan mereka adalah PT-PT apa aja biasanya? Pak Imam kebetulan biasa ngirim ke PT apa namanya biasanya? Kalau saya biasa ke PT Elit. Oke, dari yayasan biasanya melakukan pengiriman tenaga kerja ke PT Elit yang ada di Jakarta karena mereka adalah agensi untuk proses pengurusan ke Timur Tengah. Oke, dari pengalaman apa sih biasanya kendala-kendala yang dihadapin oleh para siswa kita ataupun calon-calon pekerja yang mau ke Timur Tengah? Banyak sih, Pak. Banyak ya masalahnya. Kategorinya, Apa aja tuh biasanya? biasanya mereka tuh banyak kendala di biaya. Di biaya. Oh, itu semua pakai biaya memang dokumen ya. Untuk dokumen itu mereka tanggung sendiri. Oke, tanggung sendiri. Kemudian untuk yang lainnya bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris juga ada ya? Juga ada. Bahasa Inggris. Oh, begitu ya. Jadi buat para orang tua dan adik-adik yang ingin kerja di luar negeri, mulai sekarang kalau memang Anda ingin kerja di luar negeri, bisa dipastikan bahwa Anda harus fokus kepada bahasa Inggris ya. Kalau pembiayaan udah otomatis itu semua perusahaan tidak nanggung. Dokumen itu termasuk visa dan lain-lainnya itu Anda sendiri yang harus nanggung. Jadi memang harus dipersiapkan juga. Oke Pak Ibam, tadi dikatakannya kontrak 2 tahun. Apa yang terjadi jika mereka pulang sebelum waktunya? Biasanya itu ada penalti. Ada penaltinya ya. Penaltinya itu sebesar 9.000 SAR, kalau dirupiahin itu sekitar 15 jutaan. Wow, jadi benar-benar kalau mau kerja di luar ini persiapannya nggak sekedar harus mantap ya. Jadi memang kalau udah mau merantau, pihak keluarga udah harus siap juga, bakal merindukan ya. Tapi dari 2 tahun yang bakal menjadi kendala sebenarnya. Kenapa sih para siswa kita ini atau calon pekerja ini harus kerja ke Timur Tengah? Yang pertama kebanyakan kan untuk sekolah-sekolah perhotelan sendiri mereka menyalurkan ke kapal pesiar, Pak. Ya. Nah, jadi di situ kan tidak semuanya bisa diterima. Oke. Yang kedua ada yang kendala di biaya juga, karena kan kalau saya dengar kalau ke kapal pesiar itu biayanya bisa sampai puluhan juta. Ya mungkin nanti detailnya tuh di video saya sebelumnya. Terus yang membuat mereka selain itu apa lagi? Yang pasti mereka itu pasti lebih ke ini ya, lebih ke membuat sebagai batu loncatan. Iya, sebagai batu loncatan bahwa daripada nganggur, mereka bisa cari pengalaman dulu di Timur Tengah selama 2 tahun. Kemudian setelah itu mereka mengumpulkan uang, baru mereka kalau mereka mau ke kapal pesiar atau mau kembali lagi ke Indonesia, mereka sudah cukup pengalaman ya. Ya, daripada nganggur ya berarti lebih baik kerja di Timur Tengah begitu ya. Oh, jadi itu gambaran bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian bahwa memang nggak mudah juga rupanya kerja ke Timur Tengah. Jadi jangan berpikiran bahwa kerja di luar negeri itu mudah juga.
baik itu kapal pesiar atau ke Timur Tengah, butuh mental yang kuat. Kalau nggak kuat, dipastikan Anda akan minta pulang. Karena merantau itu memang tidak mudah. Bagi Anda yang memang ingin kerja di luar, untuk dikuatkan mentalnya. Kenapa Anda kerja di luar? Kalau dari versi kata Pak Ibam adalah, ini adalah batu loncatan buat Anda yang baru lulus sekolah, umur 19 tahun sampai di awal-awal tahun yang sulit mencari pekerjaan di Indonesia, ataupun mungkin ke kapal pesiar. Karena kapal pesiar itu permintaannya cukup tinggi. Maka salah satu alternatifnya adalah hari ini ke Timur Tengah. Pak Ibam sebagai rekruter yang biasa merekrut jadi siswa-siswa yang ingin kerja di Timur Tengah, maka beliau akan mencoba, pasti akan membantu dengan syarat-syarat tadi yang sudah disampaikan. Dan notabene 2 tahun bukan waktu yang sebentar memang, tetapi juga bukan waktu yang sangat lama, tergantung motivasi. Betul ya Pak Ibam ya? Nah, bagaimana Anda mau melamarnya? Tentu saja tadi sudah disampaikan sama Pak Imam. Syarat pertama adalah pengalaman 6 bulan di hotel. Jadi kalau Anda nggak punya pengalaman, berarti Anda harus sekolah dulu. Begitu ya Pak Imam ya. Kemudian, syarat kedua adalah bisa bahasa Inggris. Dipahami bahasa Inggris itu menjadi komunikasi karena yang kerja tidak dari Indonesia saja. Ada dari Bangladesh, dari mana aja, Filipina gitu Pak Imam ya. Mungkin dari mana-mana ya Pak Imam ya. Kemudian buat adik-adik juga harus dipahami, setelah Anda sudah bisa bahasa Inggris, maka Anda harus menyiapkan semua dokumen-dokumen yang Anda harus tangani sendiri. Lolos interview agent dan lolos interview itu sudah pasti Anda harus lakukan, kemudian baru dokumen. Prosesnya berapa lama Pak Imam? Dari mulai interview sampai kerja rata-rata berapa lama? Untuk prosesnya itu dari setelah dinyatakan lolos sama prinsipal yang ada di sana, itu bisa makan waktu 2-3 bulan. Oh, 2-3 bulan udah bisa kerja ya? Jadi sebenarnya sangat mudah sekali ya. Nggak seperti kalau di kapal agak lumayan cukup lama, lebih dari 3 bulan minimum, bisa sampai 6 bulan. Oh ya, ini yang pasti akan pertanyaan menarik dari rata-rata. Pertama, gajinya rata-rata berapa sih Pak Ivan? Sampai untuk salary itu di Timur Tengah itu semua standar 1.500 SAR. 1.500 Saudi Arabian Real. Betul ya, SAR ya? Sekitar dalam rupiah 6 jutaan. Dan itu belum termasuk lagi sama servis charge. Oh, itu belum termasuk sama servis charge. Itu kemungkinan kalau sama servis charge kita dapat berapa dia? Sekitar ada dapat 9 jutaan. 9 jutaan. Oh ya, 9 juta ya. Oke. Setelah mereka dapat gaji itu, apa aja fasilitas yang didapat oleh mereka? Nah, untuk fasilitas itu semua udah ditanggung sama perusahaan, termasuk dari tempat tinggal. Tempat tinggal ditanggung. Makan 2 kali sehari. 2 kali sehari. Sama 2 kali sehari termasuk di tempat kerja sama di tempat kerja. Di tempat kerja. Di tempat kerja aja ya. Jadi kalau di rumah dia beli makan sendiri ya. Terus apalagi? Transport buat kerja. Transport. Jadi kalau mamanya tempat boarding house-nya agak jauh, dia ada transportnya ya. Oke, habis itu? Habis itu ada medical insurance juga. Medical insurance kalau sakit dan segala macamnya itu cover sama perusahaan. Apalagi? Udah itu. Udah. Bagaimana nih? Mungkin pertanyaan yang cukup sensitif. Kalau sebelum ke situ, jadi cukup menarik ya, dengan gaji 7-9 juta. Saya bilang sudah bersih itu ya. Jadi memang itu bisa dipakai untuk menabung calon-calon pekerja. Jadi kalau Anda yang masih bayangin umur 18 tahun atau 19-21 tahun dengan gaji rata-rata 6 sampai 7 juta ke atas, bersih, itu sangat luar biasa untuk Anda yang baru memulai karir di dunia perhotelan. Kalau di Indonesia, silahkan Anda bisa cek sendiri masing-masing apa yang Anda dapat di dunia perhotelan di Indonesia. Jadi dasarnya kenapa orang kerja di luar negeri sebenarnya buat batu loncatan. Kemudian Pak Ibam, setelah mereka 2 tahun itu mereka bisa pulang, betul ya Pak Ibam? Itu. Apakah mereka bisa balik lagi atau gimana biasanya Pak Ibam? Biasanya tuh ada tawaran buat sign on kontrak lagi Pak. Oh, ada tawaran lagi ya? Iya. Jadi nggak langsung cuma 2 tahun, tapi kembali lagi ke bisa kembali lagi ya. Berarti bukan berarti mereka nggak bisa kembali. Jadi ini sebenarnya berkesinambungan juga sebenarnya. Tinggal masalahnya kuat atau tidaknya selama 2 tahun itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah Pak Ibam, kalau dia tiba-tiba pas di tengah kontrak ada emergency yang mengharuskan mereka pulang, itu apakah mereka bisa pulang atau tidak bisa? Biasanya sih Pak itu dikasih pulang
Cuma dikasih waktu. Dikasih waktu selama 1 bulan. 1 bulan ya. Biaya ditanggung sama perusahaan. Tanggung sendiri Pak kalau untuk Timur Tengah. Tanggung sendiri. Oke, itu buat kalian untuk dipertimbangkan tiket pulang perginya jika ada apa-apa. Karena kalau sampai, tapi kan kalau mereka pulang terus nggak kembali kan kena penalti berarti Pak Iwan? Iya, ada penalti. Penaltinya gimana tuh teknisnya? Penaltinya itu mereka di dokumen ditahan. Jadi kalau mereka mau dokumen balik, itu mereka harus bayar penalti 9.000 itu. Dokumen itu termasuk paspor semuanya ditahan. Jadi pas mereka berangkat itu mereka semua dokumen kan dibawa sama mereka. Oh, itu ditahan sama perusahaan ya? Iya, sama perusahaan. Oke, ditahan sama perusahaan lalu kemudian dibawa nanti di Indonesianya dijemput gitu ya. Iya. Oke. Jadi adik-adik dan para orang tua itu informasi yang bisa kami berikan dari Pak Ibam, recruiting manager dari Yayasan Agung Bina Bangsa yang biasanya membantu adik-adik untuk kerja di Timur Tengah. Semoga informasi ini bisa memberikan informasi yang sangat valid dan bisa menjadi pedoman buat Anda para orang tua yang ingin mengirimkan anak-anaknya untuk kerja ke luar negeri. Sekali lagi thank you Pak Ibam atas waktunya. Semoga bermanfaat dan terima kasih dan selamat pagi.